Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang sistem komunikasi microwave. Latar belakang komunikasi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Komunikasi dibutuhkan untuk memperoleh ataupun memberikan informasi dari atau kepada orang lain. Kebutuhan untuk mendapatkan informasi semakin meningkat, sehingga manusia membutuhkan alat komunikasi yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Salah satu sifat komunikasi yang merupakan andalan bagi terselenggaranya integrasi sistem telekomunikasi secara global adalah sistem komunikasi dengan menggunakan gelombang mikro. Kurang tahunya masyarakat mengenai gelombang microwave yang padahal digunakan dalam kehidupan sehari-hari menghambat mereka dalam kemajuan teknologi yang selalu memberikan kemudahan. Oleh karena itu, makalah ini disusun agar mampu memberikan informasi yang mudah dipahami kepada kita semua yang membaca makalah ini, khususnya tentang komunikasi microwave. Tujuan: 1. Mengetahui konsep dasar sistem komunikasi microwave. 2. Mengetahui perkembangan sistem komunikasi microwave. 3. Memahami blok diagram sistem komunikasi microwave. 4. Memahami penerapan sistem komunikasi microwave dalam kehidupan sehari-hari. Batasan pembahasan. 1. Memberikan penjelasan prinsip dasar sistem informasi microwave. 2. Mengetahui perkembangan sejarah sistem informasi microwave. 3. Memahami konsep diagram blok sistem informasi microwave. 4. Memberikan contoh pengaplikasian sistem informasi microwave. Konsep dasar. Stasiun gelombang mikro bekerja dengan bantuan dari antena, perangkat penerima, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk transmisi data komunikasi dengan gelombang mikro. Sinyal gelombang mikro dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan mencapai 40 megabit per second. Namun karena sinyal gelombang mikro ini bergerak dalam satu arah garis lurus, maka baik pemancarnya, transmitter maupun penerimanya, receiver, harus berada dalam satu garis pandang, one pot line of sight, sehingga pemasangan pusat dari gelombang mikro ini harus diperhatikan sekali letaknya dan posisinya untuk menghindari kemungkinan gangguan. Maka dari itu, stasiun gelombang mikro seringkali ditempatkan di puncak gedung, menara, ataupun gunung. Komponennya antara lain antena dan parabola. Perkembangan transmisi gelombang mikro adalah transmisi informasi melalui gelombang radio gelombang mikro. Meskipun sambungan telekomunikasi gelombang mikro sejauh 40 mil atau 64 km, eksperimental melintasi Selat Inggris telah didemonstrasikan pada tahun 1931. Pengembangan radar dalam Perang Dunia Kedua menyebabkan teknologi untuk aplikasi praktis komunikasi gelombang mikro. Pada tahun 1990-an, jaringan relay gelombang mikro lintas benua yang besar yang terdiri dari rangkaian stasiun pengulang yang dihubungkan oleh bekas gelombang mikro line of sight dibangun di Eropa dan Amerika untuk menyampaikan lalu lintas telepon jarak jauh dan program televisi antar kota. Satelit komunikasi yang mentransfer data antara stasiun bumi dengan gelombang mikro mengambil alih lalu lintas jarak jauh di tahun 1960-an. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan eksplosif dalam penggunaan spektrum gelombang mikro oleh teknologi telekomunikasi baru seperti jaringan kabel dan satelit siaran langsung yang menyiarkan televisi dan radio langsung ke rumah konsumen. Diagram blok sistem komunikasi microwave terbagi menjadi dua, yaitu microwave transmitter dan microwave receiver. Microwave transmitter. Gambar diagram blok microwave transmitter dapat dilihat pada gambar bawah ini. Sinyal yang
akan menjadi pemancar harus pada frekuensi uplink. Konverter menggandakan frekuensi sinyal ke frekuensi uplink setelah dikodekan dan dimodulasi dengan benar. Setelah mengonversi frekuensi, itu diterapkan ke pembagi daya. Output dari pembagi daya menuju ke penguat daya tinggi, biasanya penguat tabung gelombang bepergian atau penguat klistron multi alvitas digunakan. Tabung ini membutuhkan pendinginan yang baik. Di sini modulasi dilakukan uplink 6 GHz. Output dari beberapa penguat daya tinggi digabungkan dalam penguatan pada frekuensi menengah 70 MHz dan kemudian diubah menjadi frekuensi kombinasi daya dan output, kemudian melewati filter dan sirkulator bandpass. Stabilitas frekuensi dan kontrol daya diperlukan untuk menghindari gangguan produksi tinggi dan meningkatkan seiring dengan peningkatan daya yang ditransmisikan. Yang kedua, microwave receiver. Diagram blok microwave receiver dapat dilihat di gambar bawah ini. Pada tahap pertama, penerima stasiun terminal adalah konverter ujung depan yang biasanya merupakan konverter ganda untuk mengubah sinyal frekuensi link bawah dari urutan GHz menjadi frekuensi antara 70 MHz. Kemudian, sinyal frekuensi menengah ini pertama kali dilewatkan melalui rangkaian filter bandpass dan kombinasi penguat untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Jadi, sinyal EF didemodulasi untuk mendapatkan sinyal baseband asli. FM yang digunakan di sini ada demodulator FM tipe fase terkunci loop atau PRL. Kemudian sinyal diperkuat setelah diberikan ke jaringan D penekanan. Soundtrap 5,5 MHz disediakan di sirkuit untuk mendapatkan suara IF. Sekarang suara IF ini diberikan ke detektor FM untuk mendapatkan sinyal audio asli. Selanjutnya, pengaplikasian sistem komunikasi microwave. Kami memberikan dua contoh pengaplikasian. Yang pertama, radar dan navigasi. Radar juga memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Sesuai dengan namanya, radio detection and ranging. Radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk pendeteksian. Meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dikuatkan kembali sehingga objek bisa terdeteksi. Radar biasa dipergunakan untuk mendeteksi benda bergerak. Pantulan tersebut berasal dari polarisasi horizontal, vertikal maupun sirkular. Waktu antar transmit dan receive itu yang dipergunakan untuk menghitung jarak objek tersebut. Pada sistem radar, pengolahan sinyal memainkan peranan yang penting untuk mengurangi interference. Radar memancarkan dan menerima sinyal pantulan secara bergantian dengan sistem switch. Begitu juga dengan sistem GPS. GPS mempunyai prinsip yang mirip dengan radar. Setiap satelit secara periodis mengirimkan pesan yang isinya adalah waktu pengiriman pesan dan informasi orbit satelit. Receiver GPS akan menghitung jarak receiver dengan setiap satelit yang mengirimkan pesan-pesan tersebut. Dengan membandingkan jarak antara beberapa satelit yang dapat ditentukan letak GPS receiver tersebut. Berdasarkan materi sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa gelombang microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi dalam satuan GHz yang meliputi kawasan UHF, SAS, dan VHF. Sistem komunikasi microwave dulu didemonstrasikan sejak tahun 1991 dan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan eksplosif hingga saat ini. Aplikasi microwave sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain seperti microwave oven, GPS atau Global Positioning System, komunikasi satelit, BTS atau Base Transceiver Station, komunikasi televisi, telepon, dan sebagainya.